Balik lagi kita di Nggak tahu. Balik lagi kita di Loyo. Nah, kapan hari itu gue itu nonton Emily in Paris, Oke. ya kan? Terus di situ itu pas di bagian gue baru nonton kan, sebenarnya udah telat, dia udah tayang lama, terus gue baru nonton. Terus di season 5 itu Emily itu Season 5 yang terakhir kan? dia itu kayak ada pilihan yang berat buat dia. Adalah pilihan. Dia ngikutin cintanya dia, Oh, tapi untuk dia untuk move ke Italia. negara lain, atau dia akan tetap bertahan dengan karirnya dia. Nah, kalau lo sendiri ada di pilihan. Kalau misalnya lo jadi Emily, let's say I'm Emily from Banyuwangi ya. Iya. Oke. Kalau jadi Emily, lo akan ngikutin cintanya lo. Padahal tuh udah sukses banget ya. Itu pacarnya itu kan ganteng parah, kaya parah. Dia itu pangeran ya kalau nggak salah. Bukan. Dia pengusaha nih ya. Pengusaha fashion gitu. Fashion, ya. Udahlah kaya, ganteng, semua lengkap. Dia Satu kalau keluarganya juga kaya kan. iya, dan kalau dia move sama mereka, nikah sama si laki ini kan udahlah ya. Dikasih bisnis itu. Iya, cuma dia akan kehilangan kayak kebebasannya dia untuk berkarya, dan matinya untuk berkarir sendiri sebagai apa yang dia mau. Oke. Nah, di sisi lain dia bertahan, dia refuse ini, dia tolak ini tawaran untuk pindah sama mereka. Dia tetap bertahan di Paris karena dia tahu hidup gue ini di Paris, bukan di Italy. Nah, kalau lo sebagai Emily, apa yang akan lo lakuin? Karena saya sudah lama sendiri ya. Kayaknya aku sih mengikuti keluarga laki-laki aku. Aku tuh udah lama sendiri. Ketika ada tawaran itu tuh mungkin bahkan saya yang mengidekan. Bawa aku mas. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, Bang? Bawa aku, tenteng aku, Bang. Tapi kalau misalnya lo lagi di posisi karir lo lagi bagus banget nih, Mak. Ceritanya tuh lo lagi bagus banget. Iya. Tapi Kalau masa gini, begitu lo kawin, memang dia kaya apa segala macam, tapi karir lo hilang. Sementara karir lo tuh lagi mekar, berbunga-bunga. sebenarnya aku tuh ibu rumah tangga sejati loh pada dasarnya. Aku tuh ibu-ibu banget sebenarnya. Jadi kayaknya aku memilih hal yang termudah dalam hidupku. Aku hanya pergi duit ini, aku mau beli itu, gitu. Gampang kan? Harusnya gitu kan? Nah, Iya. kita tuh kan kalau di akal sehat kita kan sebenarnya gampang banget kan. Tapi kasusnya si Emily in Paris ini, itu banyak loh yang gue tahu, banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya memilih gue nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga aja. Iya, karena dia itu akan kehilangan kebebasan, Mas. Kalau jadi ibu rumah tangga, ngurusin cuman laki doang, perusahaannya si laki. Kan bisa sekarang ibu rumah tangga, dia kerja dari rumah pun. Aku kan memilih ikut suami. Aku gak apa-apa. Aku tidak mau berkonflik ya, Emily. Masih bayar apartemen. Aduh puyeng. Udah, aku ingin numpang hidup. Lo pasti takutnya kehidupan Emily dalam hayalan lo ini jadi kayak kehidupan lo sekarang kan. Begitu akhirnya lo sudah sampai di titik tidak ada lagi tawaran untuk mengajak lo hidup bersama dengan laki-laki ini. Dan Astagfirullahaladzim. Anda ini sekretaris Tuhan yang Maha Esa apa? Kenapa kurang ajar ngomongnya ya? Tidak ada siapa yang mentakdirkan Anda dengan siapa-siapa. Anda tuh harus berkaca pada diri Anda sendiri. Kurang gede kacanya di depan. Coba Anda mengaca pada diri sendiri. Kok kurang ajar mulutnya? Astagfirullahaladzim. Ini asisten Tuhan yang Maha Esa. Berbicara takdir orang sembarangan, kurang ajar. Mungkin lo memilih pilihan tadi untuk ngikut si keluarga laki-laki ini. Tapi jangan disamakan gue. Ini beda perkara. Emily cuma disettingkan film. Naskahnya berdasarkan sutradara punya. Jangan kurang ajar Anda ngomongin takdirnya Lola Chandra. Ajar sembarangan. Ini kan kita andai-andai, Mbak. Ada kelewatan, Mas. Drama boleh, berdoa jangan. Omongan adalah awal dari ibadah. Sembarangan.
Kan ngajarin ini cingkek satu ini. Ngeselin. Gak boleh gitu. Aku tuh adalah tipikal versi Emily in Paris in a success way. In a success way. Dalam artian lo tetap berkarir. Aku punya suami, aku punya karir, aku punya semuanya. Maruk, semua dia mau. Kan pilihan, harus memilih. Kalau ngayal itu harus yang lebay. Kalau orang ngayal aja kamu udah batasin, itu bukan ngayal namanya. Kalau menghayal tuh bebas, sebagus mungkin. Ngayal kok dibatasin. Soalnya kalau hayalan itu nggak dapat, sakit loh Mbak. Itu kamu. Kalau aku sudah terbiasa tersakiti, Mas. Aku tidak apa-apa. Jadi aku ngayal-ngayal aja. Jadi nggak Nggak dapat nggak apa-apa. Jangan. Karena ini berantem ini. Ini berantem loh ini. Ini juga gara-gara kasusnya Emily in Paris loh ini. Gak usah ngomongin film lain aja. Gak usah ngomongin Emily in Paris. Kesel loh aku nih. Gak boleh gitu tuh. Mau khayal bebas. Jangan mainan takdir. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan yang di luar sana semua punya karir yang bagus. Amin. Semua punya pasangan yang bagus. Semua Iya. punya mertua yang menyenangkan. Iya, dan semuanya hanya hayalan ya.